Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Awal, namun bukan dalam pelajaran bahasa Prancis. Kali ini saya ingin membagi pengalaman saya mengenai berangkat ke Prancis. Berhubung saya di Humas PPI Prancis, saat ini saya sering menerima banyak email dari mahasiswa Indonesia di Indonesia yang akan melanjutkan studi ke Prancis. Mereka bertanya-tanya mengenai bagaimana em, tentang kehidupan di Prancis, terutama saat ini mengenai berangkat ke Prancis. Saya juga mengalami pengalaman yang sama, sehingga saya tahu benar bagaimana perasaan mereka saat itu. Takut-takut senang. Senang tapi takut. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi rasa takut mereka dan untuk meninggikan rasa kepercayaan diri atau keberanian, saya akan membagi pengalaman saya seperti yang telah saya katakan tentang berangkat ke Prancis. Sebelumnya, saya akan memulai dulu memperkenalkan diri saya kepada Anda semua. Saya di Prancis ini studi Master 2 di Brest, bukan di Paris. Dan saya berasal dari Undip. Jadi saya melakukan master pertama saya di Undip dan melanjutkan master kedua atau M2 di Prancis. Jadi pada gambar ini adalah gedung tempat kuliah saya di Undip. Masih banyak gedungnya kurang baik sebenarnya ya. Kurang cantik, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Nah, saya akan memulai cerita pengalaman saya dari tempat asal saya. Saya itu berasal dari Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Dan ketika saya akan berangkat ke Prancis, saya melakukan start dari rumah di Pulau Buton sana. Nah, ini bandara di rumah saya. Pesawat yang pertama saya naik itu pesawat yang seperti ini. Jadi dengan maskapai Wings Air. Nah, ini set penumpang yang akan berangkat. Jadi rutenya Pulau Buton, kemudian Makassar, Surabaya, kemudian Semarang. Di Semarang saya turun dan melanjutkan ke Bogor untuk bertemu keluarga dahulu sebelum berangkat ke Prancis menggunakan bis. Jadi ini pesawatnya menggunakan baling-baling seperti ini ya. Ini pesawat yang bikin orang berteriak-teriak kalau pesawatnya terbang. Soalnya pesawatnya sering goyang dan rada mengerikan. Tapi beginilah, hanya ini pesawat yang ada di tempat saya, jadi apa boleh buat. Nah, ini bandara di tempat saya. Bandaranya kecil sekali, namun lumayan sudah ada. Kemudian ini ketika saya telah sampai di Makassar, saya mengganti maskapai Sriwijaya Air. Pesawatnya lumayan lebih besar, jadi lebih nyaman dikit. Ini bandara di Makassar. Nah, sini saat meninggalkan kota Makassar, saya sempat memotret awan dan ada sebuah pulau kecil di bawah. Kemungkinan Pulau Selayar kayaknya ya. Kayaknya sih. Nah, ini di Surabaya. Bandaranya lumayan lebih besar sepertinya. Nah, ini saat meninggalkan kota Surabaya. Perhatikan. Ada jembatan apa lagi namanya ini? Saya lupa. Yang melewati Selat Madura nih. Lupa. Nah, ini ada kapal-kapal di Selat Madura. Nah, ini setelah gambar ini foto saat saya ini bukan Prancis ya, udah pasti. Ini di Bogor. Perhatikan, itu jalannya sebenarnya lebar ya, tapi sudah diambil sama pedagang-pedagang, jadi tinggal sempit sekali. Kasihan bisnya, harus hati-hati. Dan sama gambarnya. Nah, ini di Bandara Soekarno-Hatta. Saya berangkat bersama teman saya. Ini teman saya, ini orang tua teman saya, ini pacar teman saya. Dan saya ditemani sama bibi saya. Orang tua saya sebenarnya datang, tapi terlambat datang. Sampai di bandara saya sudah pulang. Kami itu berfoto-foto di depan bandara. Kami tidak sadar kalau sudah telat.
Jadi saat itu ternyata kalau bandara internasional itu kita harus sudah tiba 2 jam sebelum keberangkatan. Dan saya saat itu sama teman saya karena baru pertama kali jadi tidak tahu masalah itu. Jadi ketika kami sampai, ya sudah kami santai-santai di luar, berfoto-foto dahulu. Ternyata saat itu sudah terlambat. Jadi ketika kami masuk, em, semua sudah ditutup, bagasi sudah ditutup. Untung masih ada orang di tempat eh, kami naik ke Qatar dulu. Untung masih ada petugasnya. Jadi petugasnya itu agak marah juga. Kenapa kami terlambat? Ya apa boleh buat, kami cuma bagaimana lagi, kami sudah terlambat. Jadi untungnya masih di Indonesia. Jadi untung di Indonesia itu kelebihannya semua bisa diatur. Jadi ya mereka bilang ya udah, ayo cepat katanya. Jadi barang kami itu sudah nggak ditimbang-timbang lagi. Ini kayaknya lebih dari 25 kilo. Wah, karena sudah terlambat jadi dimasukkan saja. Kemudian kami masuk. Nah, ada kejadian di pas masuk bandara. Kami untungnya telah punya NPWP, kartu NPWP, sehingga kami bebas pajak kayaknya. Nah, ada kejadian teman kami itu dia tidak buat NPWP sehingga mereka kena harus bayar 2.500.000 kalau nggak salah. Itu sia-sia jadi uangnya. Jadi bagi teman-teman sekalian jangan lupa kalau untuk bawa NPWP. Untuk membuat kartu NPWP, kartunya free, tidak dipungut bayaran. Namun saya dengar saat ini sudah tidak diperlukan lagi, tapi coba kalian cek ya, buat jaga-jaga. Nah, ini saat telah meninggalkan Indonesia, ini pesawat Qatar. Saat itu dia transit di Qatar, di Doha, Qatar kalau nggak salah. Ketika saya sedang asik mengambil foto, gambar, tiba-tiba pramugarinya memberi peringatan. Ternyata di sini itu dilarang mengambil gambar. Oh, ya udah saya minta maaf, tapi ya gambarnya sudah terlanjur diambil. Di Qatar pramugarinya cantik-cantik ya, terus ramah-ramah lagi. Walaupun kelasnya ekonomi, tapi pelayanannya baik sekali. Sedikit-sedikit makan, minum, tawarin apa, terserah kita mau apa. Lumayan. Dan murah. Kayaknya Qatar ini penerbangan paling murah dan istilahnya paling berkelas kalau nggak salah. Untuk ekonomi. Ini saat transit di Qatar. 2 jam dulu transitnya. Nah, di sini kami ketemu TKW, tenaga kerja wanita yang akan pulang ke Indonesia dari Arab Saudi. Kami sempat ngobrol-ngobrol, katanya mereka sudah 2 hari di situ, lagi menunggu penerbangan lanjutan. Ya, saat ini kita banyak mendengar mengenai kabar yang tidak menyenangkan mengenai TKW kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini telah tiba di Paris. Nah, di Paris kami bertemu dengan beberapa mahasiswa Indonesia lain. Nah, mereka ini mahasiswa Erasmus kalau nggak salah. Saat itu kami sebenarnya deg-degan ya. Jadi setiap kali ada orang Indonesia yang mirip orang Indonesia, kami selalu bertanya, apakah Anda orang Indonesia? Terus kalau dengan harapan kalau mereka orang Indonesia, mungkin kami bisa ikut mereka gitu, diantarin kemana gitu ke KBRI. Dan ternyata mereka itu sudah ada penjemput, jadi apa boleh buat, jadi kami harus melanjutkan sendiri. Nah, untungnya ada namanya Mbak Mada, itu telah memberi kami alamat bagaimana dan cara bagaimana agar sampai di KBRI. Jadi perhatikan di sini di bagian atas untuk ke KBRI, saya mulai dari Bandara CDG, Charles de Gaulle, kemudian nanti kita lanjutkan ke RRB, kemudian kita naik ke RR sampai di stasiun Denfert Rossero. Nanti kita pindah ke Metro 6, turun di Trocadero. Kemudian pindah ke Metro 9, turun di Lamuet. Nah, di Lamuet inilah
stasiun yang dekat dengan KBRI. Jadi ketika kita setelah nyampe di Lamuet, kita keluar ke GAR dan cari 49 Rue Cortambert. Jadi Rue ini jalan istilahnya. Jadi nomor 49 Jalan Cortambert. Nah, di nomor 49 inilah KBRI. Oke, jadi habis ini saya akan memperlihatkan foto-foto mengenai proses perjalanan kami. Jadi jangan khawatir, oke? Oke.